Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini di dalam anugerah dan kasih Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas hidup kita hari ini. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini, kami hendak memanjatkan puji syukur kepadamu. Karena sepanjang malam kami beristirahat, Tuhan sudah memberikan kepada kami istirahat yang cukup, sehingga pagi ini di dalam kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kami menjalani aktivitas. Dan sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas hari ini Tuhan, kami ingin mengawali bersama dengan Tuhan, dengan kami merenungkan dan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami juga diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami bersama-sama berdoa. Amin. Terus sekalian, hari ini kita akan melihat dari Kolose pada pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan perikop ini bagi saudara sekalian. Semua hal ihwalku akan ku diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia dikusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Bagiku itu telah menjadi penghiburan bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, dia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Saudaraku, hari ini kita telah sampai pada bagian penutup dari surat Kolose. Di dalam surat ini, Paulus dan rekan-rekan kerjanya menyampaikan salam kepada jemaat Kolose. Di dalam bagian salam ini kita melihat bagaimana Paulus sangat menghargai dan sangat terhibur oleh karena kehadiran rekan-rekan kerjanya, saudara-saudaranya yang dalam Tuhan, yang bukan saja membantu dia dalam pelayanan, tapi yang juga berada di sisinya untuk menghibur dan menguatkannya di dalam pelayanan. Sekalian di sini kita melihat betapa indahnya persekutuan kehidupan daripada orang-orang percaya, di mana satu dengan yang lain saling menghibur dan saling menguatkan. Di sini kita juga melihat bahwa dalam melayani Tuhan, kita tidak bisa melakukan pelayanan itu sendiri-sendiri. Kita membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain yang bersama-sama dengan kita melayani Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka. So sekalian, untuk melayani jemaat di Kolose pun kita melihat Paulus tidak sendirian.
Ada orang-orang yang mungkin kita jarang mendengar nama mereka, namun di dalam salam ini Paulus menyebutkan nama-nama mereka oleh karena kontribusi, peranan mereka, pengabdian mereka atau dedikasi mereka bagi pekerjaan Tuhan di dalam juga kehidupan Paulus. Paulus menyebut ada seorang namanya Tikhikus. Dia diutus oleh Paulus untuk membawa surat kepada jemaat di Kolose. Tetapi ia tidak diutus sendirian, ia ditemani oleh seorang yang bernama Onesimus. So sekarang kita tahu Onesimus adalah budak dari Filemon yang melarikan diri, yang kemudian dia bertemu dengan Paulus dan kemudian bertobat melalui pelayanan Paulus. Soku yang terkasih dalam Tuhan, melalui surat yang dibawa oleh Tikhikus yang ditemani oleh Onesimus untuk jemaat Kolose ini, Paulus ingin jemaat mengetahui keadaan dirinya dan rekan-rekan pelayanannya dan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan melihat betapa pentingnya surat ini, tentu Paulus merasa perlu untuk mempercayakan surat ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itulah kita melihat Paulus memilih Tikhikus yang disebutnya sebagai saudara, hamba yang setia, kawan pekerja dalam pelayanan pada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu dengan jelas, dengan pasti mengenai latar belakang Tikhikus, namun barangkali dia menjadi orang Kristen melalui pelayanan Paulus dan kemudian dia bersama-sama Paulus dalam melayani Tuhan. Kalau kita membandingkan atau membaca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 12 dan Kisah Rasul pasal 20 ayat 6, kita melihat bahwa Tikhikus ini menemani Paulus dalam pelayanan misinya dan kemudian dia diutus ke Efesus. Bahkan dalam surat Titus pasal 3 ayat 12, kita melihat Tikhikus diutus ke Pulau Kreta untuk menggantikan Titus. Di sini kita melihat dengan jelas peranan dan sumbangsi penting Tikhikus bagi pelayanan Paulus, dan kita melihat bagaimana Paulus bersama-sama dengan orang-orang saudara-saudara yang dia kasih yang melayani Tuhan. Demikian juga kita melihat Onesimus, seorang yang punya masa lalu yang kelam. Namun Paulus juga menyebut dia sebagai saudara yang kekasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, meskipun Paulus sudah mengutus Tikhikus dan Onesimus untuk membawa surat kepada jemaat di Kolose, namun kita melihat Paulus tidak kekurangan rekan kerja. Paulus juga dikelilingi oleh banyak saudara-saudara seiman yang begitu setia. Setidaknya dari salam yang disampaikan Paulus kepada jemaat Kolose, kita melihat ada rekan-rekan kerja dari Paulus yang baik, yang setia, baik mereka yang non-Yahudi maupun mereka orang-orang Yahudi yang menolong dan yang menjadi penghiburan besar bagi Paulus. Paulus menyebut ada Aristarkus. Orang ini berasal dari Tesalonika dan kemudian menjadi Kristen melalui pelayanan Paulus. Dan tak kala Paulus memberitakan Injil di Tesalonika, Aristarkus kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Dia berada di dalam penjara bersama dengan Paulus, bukan karena dia melakukan suatu kesalahan yang besar atau melakukan kesalahan yang dilakukannya, tetapi dia bersama-sama dengan Paulus di dalam penjara oleh karena dia lakukan itu dengan sukarela, oleh karena dia mengasihi Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada juga Paulus menyebutkan nama seorang namanya Markus. Dia adalah kemenakan Barnabas. Kita tahu Markus pernah meninggalkan Paulus dalam pelayanan, dan Paulus kemudian tidak mau mengajak Markus dalam pelayanan selanjutnya karena menganggap Markus adalah tidak layak untuk pekerjaan atau pelayanan. Tetapi kemudian Barnabas ingin membawa Markus, sehingga timbullah perselisihan tajam antara Paulus dan Barnabas. Tetapi di kemudian hari kita mengetahui bahwa Paulus menerima Markus kembali. Bahkan pelayanan Markus begitu penting bagi hidup daripada Paulus. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus mengatakan bahwa hanya 3 orang rekan kerjanya yang berasal dari orang-orang yang bersunat, itu orang-orang Yahudi yang menjadi penghiburan besar baginya. Tetapi di luar daripada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang non-Yahudi yang menjadi rekan kerja Paulus yang baik. Mereka disebutkan ada juga yang nama Demas, Epafras yang mendirikan jemaat Kolose, dan juga dari tabib Lukas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu Paulus sangat bersyukur karena di dalam hidupnya dia memiliki saudara-saudara seiman, rekan-rekan kerja dalam pelayanan yang senantiasa menghibur, menguatkan dia sehingga dia bisa tetap bertahan di dalam pelayanan yang begitu berat.
So, kita melihat di sinilah keindahan persekutuan hidup daripada orang-orang percaya. Bukan saja kita sebagai saudara dalam Tuhan, tapi di dalam kita hidup bersama, kita bisa saling menguatkan, saling menghibur, dan melalui semuanya itu kita mengingat mereka juga di dalam doa-doa kita. Sama seperti Paulus mengingat saudara-saudara seimannya di dalam doa, demikian juga kita dipanggil untuk mengingat saudara-saudara kita bahwa peranan mereka juga sangat berarti dalam hidup kita. Mereka juga menjadi bagian di dalam pembentukan hidup kita. Mereka juga adalah orang-orang yang berada di sisi kita, yang dipanggil juga untuk menguatkan, menghibur kita dalam menjalani hidup kita sebagai orang percaya dan di dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak sendirian dalam hidup ini. Kita juga tidak sendirian dalam pelayanan. Kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, rekan-rekan kerja di dalam Tuhan. Mari kita saling satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mengingat di dalam doa. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.